Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i ila milin thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahusul khusus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mahrus Ari wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muftuh Bastul Bir wa Syekh Masum Jauhari thumma ila hadratir ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halimi Syamsuri wa Syekh Halimi Turmudi wa Syekh Ahmad Khudari wa Syekh Sikit Waluya wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo thumma ila hadrati ruhi Syekh Masrukhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farahan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajasakuna binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Garson wa ukhti Siti Juwariyah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sutratil musalli ay hadza utawi bab nerangaken tentang sutratil musalli oleh gawe aling-aling wong kang salat. Sutra itu adalah pembatas, jadi pembatas. Pembatas itu kalau soft yang paling depan ya tembok biasanya gitu. Atau kalau bisa pakai sajadah. Atau bisa kalau di masjid-masjid itu ada garis ya, ada garis. Atau sangat-sangat boleh jadi sekarang itu ada karpet ya, karpet yang sebatas tempat untuk sholat itu, yang ukurannya sekitar 115 cm kan itu adalah sutra, pembatas. Jadi pembatas. Bagaimana tentang sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah SAW terkait dengan sutra ini, kita bisa pelajari dari hadis-hadis berikut ini. An Abi Juhaim ibn al-Harith, saking Abu Juhaim ibn al-Harith radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Abu Juhaim, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ithmi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Lau ya'lamu yantawro sapa almarru wong kang liwat baina yadayil musalli ing antarane ngarepe wong kang salat ma ing endi-endi dosa madza ing endi dosa alai ngatasé almar kang liwat itu minal itsmi saking dosa lakana mongko yekti ana apa ayakifa yen to mandek utawa yen to ngadeg sapa almar arba'ina ing petang puluh zamane. Ini masih di sini tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Al arba'ina itu maksudnya apa? Apakah arba'ina itu 40 hari atau arba'ina itu 40 bulan atau arba'ina itu 40 tahun? Tidak ada penjelasan. Iku khairan luwe bagus lau tetap kedue almar wang liwat min ayyamurra yen to liwat sapa almar wang liwat itu baina yadai ing ngarepe wong kang salat. Jadi orang yang lewat di depan orang salat, yang di depannya itu ada batasnya, ada pembatasnya, kok tetap lewat itu dosanya adalah arba'ina, 40 hari. 40 hari apa ya, ini yang belum jelas. Boleh jadi 40 hari, arba'in 40 ya nih ya, maksud saya 40. Boleh jadi arba'ina itu 40, boleh jadi 40 hari, boleh jadi 40 bulan, boleh jadi 40 tahun. Muttafaqun alaih, muttafaqun hadza hadis iku muttafaqun disepakati apa alaih hadis. Wal lafdu utawi lafate iku lil Bukhari, ketua Imam Bukhari. Wa waqalan tumiba fil Bazzari ing dalem Imam Bazzar, atau waqalan terdapat fil Bazzari dalem Imam Bazzar min wajhin saking wajah saking dalan akhara kang liya. Di sini jelas katakan arba'ina kharifan, arba'ina ing 40 apane kharifan taune. Jadi mendapatkan dosa selama 40 tahun.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha sang Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah suilat takoni den suwuni pirsa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka ing dalam nalikane perang Tabuk an sutratil musalli sangking aling-alingi wong kang salat faqala mangko dolin jawab sapa jeneng Nabi mithlu mukhiratir rahli yaiku umpamane kanggo sandarane sekeduk sandarane wong kang naik unta. Jadi orang kalau naik unta itu biasanya di belakangnya dikasih sandaran, atau kalau dulu anak kecil ya, kalau anak kecil itu naik sepeda diboncengkan sama orang tuanya itu dikasih tempat duduk. Nah itu namanya sandarannya seperti itu. Jadi kalau kita membuat sutra, membuat satu pembatas ya umpamanya seperti itu. Ini salah satu cara. Jadi seperti kalau ada apa ya kayu untuk seperti sandaran orang naik unta. Akhraj jangan akan hadis sama Muslimun Imam Muslim wa an Sabarata ibni Ma'bad saking Sabara bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sabarah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Rasulullah liyastatir drapun atau nggawe aling-aling sapa ahadukum salah siji ora kabeh fis salati ing dalam salat walau bisahmin lan senajan atau aling-aling niku terbuat dari jemparing anak panah kan itu. Jadi dikasih di depannya. Nggih niki konteksnya zaman Rasulullah. Zaman Rasul kan ngoten. Itu ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, kalau sholat di masjid pun karena masjidnya dulu terbuat dari tanah, maka gampang ditancapi dengan jemparing. Atau yang namanya bumi ini kan seluruhnya masjidnya Allah untuk bisa untuk sholat kan itu. Jadi kalau orang sholat di di luar ya di tanah lapang itu depannya dikasih pembatas kan itu ya. Walau dengan menancapkan anak panah. Wa Nabi Dzar al-Ghifari sang Abu Dzar al-Ghifari qala ketika sapa Abu Dzar qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u makotakan salatal mar'i salate seseorang al muslimi kang muslim idza lam yakun yen ta ora ana baina yadai ing dalam antarane ngarepe salate si mar'i niku apa mithlu mukhiratir rahli yaitu umpamane kayu sendenane tempat duduknya di unta. Apa sing mutusaken al mar'atu seorang wanita yang haid wal himaru lan himar wal kalbul aswadu lan asu atau anjing al aswadu kang ireng al hadits ing hadis wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis niki al kalbul aswadu utawi asu utawi anjing al aswadu kang berwarna hitam iku syaitanun setan. Akhraj jangan tuan hadis sapa Muslimun Imam Muslim gitu. Jadi orang itu kalau sholat kok tidak menancapkan atau memberikan pembatas kan itu pembatas dan akhirnya depannya itu dilewati wanita yang sudah haid, yang haid itu ya atau khimar atau anjing yang hitam kan itu ini sholatnya akhirnya menjadi sia-sia. Itu artinya bahwa orang yang sholat itu ada dua pendapat sih, memang ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ya, tapi yang paling banyak sunnah untuk membawa pembatas. Dan pembatas kalau sekarang yang paling gampang ya pakai sajadah itu paling gampang. Ngeten. Walau lam tukti Muslim an Abi Hurairah sing Abu Hurairah nahu tawi umpamane hadis ini tapi dunal kalbi saliyane enek penyebutan al kalb. Jadi Abu Hurairah dari Imam Muslim dari Abu Hurairah itu juga meriwayatkan hadis seperti ini, tetapi di hadisnya Imam Muslim dari Abu Hurairah itu tidak ada kata-kata al-kalbul aswadu kan itu, yaitu anjing yang berwarna hitam. Wali Abi Dawud lan tetep kedua Abi Dawud wa Naslim Imam Nasai an Ibni Abbas sang Ibnu Abbas nahu tawi umpamane hadis duna akhirih kang saliyane akhire niku napa al aswadul
al kalbul aswadu iku syaitonun ditampa itu wa qayyada lan ngoyiti al mar'ata ing wanita. Jadi wanita seperti apa yang kok wanita lewat menjadikan sholat yang sia-sia itu, yaitu bil haidi kelawan wanita yang haid kan itu. Memang wanita yang haid itu kan tidak diperkenankan, dilarang, hukumnya haram nopo al muksu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid kan itu. Jadi makanya di banyak masjid itu kan biasanya wonten emperane nggih, wonten emperane. Jadi ada yang di ulama itu sepakat bahwa yang namanya masjid yang tidak boleh al-muksu, seorang wanita yang haid itu adalah yang bisa digunakan untuk iktikaf. Itu biasanya masjid yang pertama kali didirikan itu iktikaf. Sementara yang serambine, emperane itu kebanyakan ulama mengatakan boleh. Jadi al-muksu, jadi seorang wanita haid berdiam diri di situ boleh. Makanya kalau jenengan ikut kajian-kajian di masjid dan kebetulan pas sedang haid, ya itu tempat mencari tempat duduknya di situ kan, itu tidak usah masuk ke masjid kan, itu masuk ke dalam. Maka biasanya di masjid-masjid seperti Mujahidin gitu kan, ada dalamnya ada emperane kan, emperannya nggak apa-apa. Nah, kita teruskan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, sang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, itu sapa Abu Sa'id qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salah sijine ora kabeh ila syai'in menghadap sesuatu yasturuhu, apa yasturuhu gawe aling-aling sapa ahad hu ing syai' minan nasi saking menungso. Farata mau ngarepaken sapa ahadun seseorang ayat staja yen to liwat sapa ahad baina yadaihi ing antarane ngarepe si wong kang salat iku ahadukum falyadfa mongko becen nolao sapa ahad hu ing ahad fa in aba mestinya fa in aba mongko yen to mbangkang sapa ahad falyuqatilhu mongko becik matenono sira ing ahad. Kenapa? Fa inna ma huwa mongko sedene ahad iku syaitonun, syaitan. Nah gitu. Makanya biasanya orang yang sudah pernah mengkaji hadis seperti ini, kalau pas sholat Allahu Akbar, pas di tengah-tengah sholat ngerti kita ada orang mau lewat itu ditutup jadi tidak boleh diteruskan kan itu kan. Biasanya ini yang sering terjadi seperti ini niku kalau Jumatan selesai Jumatan, makmum yang soft di depan itu pengen pulang lebih dahulu, sementara di belakang-belakangnya itu banyak yang melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Nah itu biasa nih, kadang-kadang tidak tahu itu ya karena pas sedang berdiri akhirnya depannya dilewati begitu saja kan itu. Nah, oleh karena itu kalau yang bagus membawa sajadah kan itu, karena ada pendapat ulama itu kalau depannya tidak dikasih batasan itu tidak boleh mencegah orang untuk lewat itu kan itu. Oleh karena itu ini kan ada yasturuhu minan nas ini kan itu, jadi diminta untuk memberikan batasan dari manusia. Kalau nggak beri batasan kok lewat, ya biarkan aja, wong kita nggak beri batasan no. Nah itu muttafaqun ai hadza muttafaqun alaih wa fi riwayatun, satu riwayat fa inna ma'ahu mongko setune berserta akad iku al-qarina ana setan kang ngancani, jadi itu ditemani setan, bukan orang yang lewat itu setan tetapi dia ditemani setan. Nah ngoten, makanya perlu dicegah, kalau nggak mau bunuh. Nah ini kan itu. Cuman saya belum tahu apakah pernah terjadi dalam sejarah Islam itu orang yang lewat dibunuh, saya belum tahu kan itu. Tapi ini perintah Rasulullah seperti itu. Ngerti? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ketika sapa jeung Nabi, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhi syai'an. Idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salah siji ira kabeh falyaj'al mongko becen dadekno sapa ahad tilqa wajhi ing arah ngarepe sirai si ahad syai'an si wiji. Fa
Fa ilam yajid mongko yen ta ora nemoni sapa ahad fal yang sob mongko becik ngedekaken sapa ahad asan ing teken. Fa ilam yakun mongko yen ta ora ana apa asan teken iku fal yakhutta mongko becik garis sapa ahad khatton ing garisan temen. Jadi membawa pembatas. Kalau nggak gitu nanti ditancepi, kalau enggak ya kasih garis lah. Dan inilah yang banyak digunakan di masjid-masjid kan itu. Jadi ada garis ya, garis. Hanya garis itu akhirnya menjadi tertutup kalau ada apa di atasnya ada karpetnya. Maka kalau ada karpetnya gimana ya, batasnya ya karpet itu kan itu. Sepanjang yang penting tidak seperti karpet ini. Karpet musola seperti di Mahat 1 itu kan pas untuk satu soft itu kan itu pembatasnya. Sumalaya duruhu mongko nuli ora mbayani ing akad sapa man wong marra kang liwat yat baina yadai ing ngarepe ahad. Inilah artinya kalau orang tidak melaksanakan untuk memberikan pembatas, kok ternyata akhirnya ada orang yang lewat, itu yang sholat tidak boleh melarang orang lewat itu kan itu. Tapi kalau ada pembatasnya, itulah yang dia diperkenankan untuk mencegah kan itu, atau boleh jadi memang itu wajib untuk dicegah agar orang tidak lewat di depannya. Akhrajang tan hadis sahih Ahmad bin Ahmad wa Ibnu Majah wa sahaha lan yuhakan hadis sahih Ibnu Hibban wa lam yusib lan urang nani bener sapa man wong ragama kang nyono sapa ana hadis iku mutaribun hadis ingkang mutarib bal hadis iku hasanun hadis hasan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri sang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Sa'id qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane layak ta ora megotaken as-salat ing salat apa syai'un suwiji-wiji fadra'u mongko becik nolak sira ing wong kang liwat mastata'tum selagi ini kuasa sira. Nah itu jadi ditolak kalau ada orang lewat sejauh kemampuan saudara. Akhrajang untuk hadis sapa Abu Dawud wa fi sanadi lan ikut tetap yang dalam sanati hadis ini dha'fun utawi enek perawi yang lemah kan ngaten nggih. Perawi yang lemah. Jadi kalau kita ingin tahu perawi yang lemah yang mana ya perlu diteliti kan itu. Hanya saja kan hadis-hadis di kitab Bulughul Maram itu kan hanya menyebutkan perawi sahabat untuk hadis marfu kan itu. Jadi di Bulughul Maram itu tidak menyebutkan siapa perawi-perawi setelah Abu Hurairah itu sampai kepada mukharrij. Jadi yang dijelaskan hanya dua, yaitu perawi pertama sama orang yang mengeluarkan hadis atau orang yang menulis hadis itu, hanya dua. Sementara antara mukharrij sama perawi pertama itu ada perawi-perawi berikutnya, dan ini tidak dicantumkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka kalau saudara ingin meneliti, ya saudara perlu mencari itu, perlu mencari siapa perawi-perawi pasca perawi pertama itu kan itu. Ngeten. Babul hifzi 'alal khusyu'i fi shalat. Ai hadza utawi iki kubab nerangake tentang al-hifz dorongan 'alal khusyu'i ngatasi khusyuk fi sholati ing dalam salat. Jadi kita kalau salat diminta untuk khusyuk. An Abi Hurairah taseng Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ketika sapa Abu Hurairah naha nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayu salliya yen to salat sapa ar-rajulu seseorang, tidak hanya laki-laki termasuk perempuan, mukhtasiran hale malang kerik, kacak pinggang, jadi salatnya ngeten. Allahu akbar temani ngetul ngene. Itu tidak khusyuk kan, itu tidak khusyuk. Tapi saudara jangan heran kalau kita menemukan bahwa manakala orang yang sholat dengan malang kerik itu akan mendapatkan rahmat. Saudara ada hadis yang maknanya seperti itu kan itu. Loh, itu konteksnya seperti apa? Ini menarik kan itu. Jadi ada hadis, dua hadis yang terlihat saling bertolak belakang. Ternyata kalau didalami, kalau hadis ini itu berlaku secara umum. Sementara kalau hadis yang orang yang sholat sama malang kerik apakah hanya satu atau dua-duanya, jadi satu gini kan malang kerik juga,
separuh atau gini kan itu, atau dua-duanya itu. Kenapa kok pendapatan rahmat? Itu berlaku bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud dan saking lelahnya berdiri dalam rangka agar masih tetap semangat, itu boleh sama malangkere kan itu, untuk menahan agar tidak menjadi loyo kan itu. Yang seperti inilah yang mendapatkan rahmat dari Allah. Tetapi kalau zaman pas sholat biasa yang tidak lama kan itu, kalau sholat kita rata-rata tidak lama kan. Kalau dulu Rasulullah itu terkait dengan sholat tahajud, Aisyah mengatakan wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya sholatnya Rasulullah. Kalau qiyamul lail, bukan kalau menjadi imam sholat. Kalau qiyamul lail. Jadi kalau imam sholat wajib ya standar lah, tidak cepat, tidak lambat. Tapi kalau sholat tahajud Rasulullah itu panjang-panjang. Makanya di hadis itu dijelaskan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah pasca Al-Fatihah itu adalah Al-Mi'ina. Al-Mi'ina itu adalah surat-surat yang jumlah ayatnya sekitar 200 kan itu. Ya napa nek sampean surat Al-Baqarah itu kan berapa tuh 200 berapa tuh 83 kalau tidak salah dia itu. Itu kalau sampean baca 200-nya berapa lama kira-kira? Sampai kalau baca surat Al-Baqarah biasanya waktu berapa lama? 1 jam? Lebih lah itu, lebih. Jadi dalam 1 rakaat 1 jam itu ya lelah kan itu. Makanya ketika lelah itu boleh sama malangkere. Tapi kalau secara umum tidak boleh kan itu. Sudah boleh. Muttafaqun alaih, ai hadza muttafaqun alaih. Utawi hadis iku disepakati apa ali hadis walaf talafat kul muslimin ketu Imam Muslim. Wa ma'nahu tamanane hadis iku ayya ja'ala yantan dadi akan sapa rajul yadau ing tangane rajul ala khasiratihi ing atase lempengi si rajul. Itulah namanya muhtasiran itu. Wa fil Bukhari lan tetap yang dalam kitabnya Imam Bukhari an Aisyah sang Aisyah bukan dari Abu Hurairah anna dzalika setune wong kang salat dengan muhtasiran itu dengan malangkrik kacak pinggang iku fi'lul Yahudi iku kelakuane penggaweane Yahudi fi sholatihim ing dalam salate orang Yahudi kan itu. Memang kalau kita melihat cara beribadahnya orang Yahudi atau orang Nasrani kuno itu ya kayak orang sholat itu, kayak orang sholat orang Islam itu kan itu. Jadi seperti itu. An Anasin radhiyallahu anhu sing Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba muttafaqun alaih. Idza quddimu nalikane den suguhaken apa al-asya'u makan siang makan sore fabda'u mongko pecing ngawit ana sira kabeh bi kelawan asya qabla an tusallu sadurunge yen to salat sira kabeh al maghriba ing salat maghrib. Nah niki terus kalau ada 2 pilihan ini makan atau salat dulu kan itu ya, makan atau salat dulu. Maka kalau menurut hadis ini sebaiknya makan dulu. Saya masih ingat ketika saya kelas 2 sanawiyah ya di Mazra'atul Huda. Saya dulu sekolah di Madrasah Sanawiyah Mazra'atul Huda, swasta tempat saya dulu sekolah di Wonorejo, Karanganyar, Demak sana, Jawa Tengah. Ketika kelas 2 itu ada musabaqah qiraatil kutub. Saya ikut lomba waktu itu membaca kitab Abi Jabrah ya, itu kitab hadis. Saya membaca ini kan itu. Dihadapkan dengan para kiai di Karanganyar sekecamatan itu tanya. Loh kenapa kok lebih mendahulukan makan dibanding sholat kan itu? Saya masih ingat jawaban saya waktu itu dan mereka pada ketawa waktu itu kan itu. Daripada sholat ingat makan lebih baik makan ingat sholat kan itu ya. Jadi ya, makanya makan dulu aja, makan dulu. Makanya kalau jenengan pas puasa atau mungkin pas Ramadan itu kan itu mana itu lebih dahulukan makan. Cuman makan di sini dalam artian tidak langsung makan besar kan itu. Pas poso kan biasanya kalau sudah berkeluarga itu ngarep kan anak kabeh kan itu ya. Apa ada nasi, sayur,
teh, kole, apalagi es jus lengkap gitu. Karena sama mengamalkan hadis ini, begitu adzan Allahu Akbar langsung dihabiskan sampai habis. Begitu sholat ora kuat kan itu kan kekenyangan. Pas waya sholat taraweh ngantuk. Maka mendahulukan makan itu ya kalau dalam konteks itu ya makan ringan kan itu. Apakah kurma, apakah air putih atau apalah kan itu. Tapi kalau pas puasa nggak usah apa yang berangsang itu ya. Popo pengen dimakan semua kan itu ya. Jadi tidak nyaman orang hidup seperti itu. Terus ada yang berpendapat bahwa hadis ini konteksnya hanyalah untuk orang yang puasa, tapi karena tidak ada qarinah itu di hadis ini, maka semestinya hadis ini berlaku umum ya. Jadi kalau kita dalam posisi lapar, disuguhi makanan, jadi kalau konteksnya bisa berumah tangga ya sama sudah siap makan kan itu, sudah siap makanannya, sudah bisa masak kan itu, terus waktunya sholat. Ini gimana ini, sholat maghrib dulu atau buka dulu? Ya buka dulu, cuman nggak usah yang makan besar kan itu, yang ringan-ringan dulu yang sudah menjadikan tubuh kita fresh kan itu. Makanya kapan? Ya setelah sholat maghrib atau setelah taraweh. Tapi kalau saya nggak pernah sholat taraweh terlalu panjang gitu ya, setelah sholat maghrib. Kita tambah satu. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qalang di sabab Abu Dzar qalang di sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama nalikane jumeneng sapa ahadukum salat sira kabeh fi sholati ing dalam salat fala yamsah mongko aja ndemek mongko aja ngusap al hasa ing krikil, aja ndemek krikil, itu menjadi tidak khusyuk kan itu. Fa inna rahmata maksudane rahmat iku tuwajihu iku madhepi apa rahmat ing akhad. Rawa nyeritan hadis sabal khamsat imam khamsah bi isnadin rasana sahih kang sahih. Wa zatalan nabi sabah Ahmad Imam Ahmad wahidatan baik sekali auda atau ninggal sama sekali kan itu. Jadi jangan, nggak usah pegang-pegang kerikil-kerikil kan itu, nanti jadinya tidak khusyuk kan itu, tidak khusyuk kan itu. Andai kata terpaksa ya sekali lah, atau tinggalkan sama sekali. Wa fi sahih dalam sahih an muaikib sang akib muaikib nahu taban hadis bi ghairi ta'lilin, dengan tanpa ada illat kan itu, dengan tanpa ada illat. Masih ingat syarat hadis itu dapat dikatakan sahih, harus terhindar dari illat, terhindar dari syad, sanadnya muttasil, perawinya thiqah. Thiqah itu gabungan antara apa dan apa? Antara dhabit sama adil lah itu. Ngaten niku. Itulah hadis yang sahih kan itu, sahih. Makanya meneliti hadis itu semestinya ya meneliti dalam perspektif sanad dan matan. Jadi ada naqdul sanad, naqdul matan kan. Tapi naqdul matan itu kan memang berat ya, berat. Kenapa? Karena berat, harus membandingkan dengan Al-Quran, harus membandingkan hadis-hadis semakna yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, dibandingkan dengan fakta sejarah, dibandingkan dengan akal sehat, dibandingkan dengan gramatika Arab kan itu, dicek dengan gramatika Arab itu apa, perkataan itu balik sebagaimana yang sering dikatakan Rasulullah atau tidak. Jadi memang naqdul matan itu berat kan itu. Tapi naqdul sanad kalau manual ya berat kan itu. Tapi kalau menggunakan aplikasi software ya gampang kan itu. Makanya kemarin hari Ahad itu saya ngaji di Nganjuk menjelaskan tentang furudul muqaddarah ya, dari ilmu faraid itu. Itu kan jelimet sekali kan itu, jelimet sekali. Jadi Ibnun itu mendapatkan bagian berapa? Asobah. Tapi Ibnun itu bisa memahjub, bisa menghijab sekian banyak orang satu terus kan itu. Tak terangkan ada 22 posisi yang mendapatkan bagian menurut ketentuan Allah sama Rasulnya. Begitu selesai kan itu, saya tanya hadirin itu, terus diangel ya, mumet kan itu, jadi sulit. Tapi saya kasih tahu, tidak usah pusing-pusing, karena sekarang ini sudah banyak aplikasi kan itu ya, ada banyak aplikasi, ada kalkulator warid kan itu. Jadi begitu sama kalkulator itu ada pilihan yang meninggal laki atau perempuan. Oh laki,
laki. Kalau begitu sama klik laki-laki, nanti pilihan yang berikutnya nggak ada. Begitu laki-laki termuncul suami sudah ada kan itu. Jadi pewarisnya mesti istri. Istrinya berapa? Anak laki-lakinya berapa? Anak perempuannya berapa? Begitu sudah sama klik anak laki-laki itu, nanti yang keluar tinggal anak perempuan, ayah sama ibu. Yang lain sudah termahjub itu. Itu. Jadi langsung bisa di detailnya gimana. Terus jadi berapa yang ditinggalkan uang itu, terus yang digunakan untuk mengurusi proses kematiannya berapa, terus dia wasiat atau tidak kan itu, wasiat atau tidak. Di situ tidak ada kolom untuk hibah. Kenapa kolom untuk hibah tidak ada? Karena hibah itu dilaksanakan oleh seseorang sebelum beliau wafat, dan harus jadi proses hibah ketika memberikan sesuatu yang dihibahkan itu juga harus dilakukan sebelum yang bersangkutan itu meninggal. Beda dengan wasiat. Ya, wasiat. Kalau wasiat itu transakad wasiatnya dilaksanakan sebelum meninggal, dan proses melaksanakan wasiat itu dilaksanakan setelah meninggal. Yang boleh menerima wasiat siapa? Yang boleh menerima wasiat adalah orang di luar ahli waris. Tetapi kalau hibah boleh ahli waris, boleh non ahli waris. Wasiat batasannya berapa? Maksimal seperti 3. Jadi di kalkulator atau atasil, ada satu sumber atasil itu secara otomatis begitu jalan klik hitung atau detail akan keluar semuanya. Jadi mempelajari farajing sangat pelik itu. Sekarang sudah dimudahkan oleh aplikasi-aplikasi itu kan itu ya. Termasuk penelitian hadis. Sedikit tambahan. Mari kita bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.